Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bilutfiah Nurrahmah, NIM 183121032 BBA 6A akan mempresentasikan tentang analisis latar belakang skripsi, baik skripsi kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan atau literatur review. Memasuki penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan skripsi kualitatif yang berjudul Implementasi Media Pembelajaran Bahasa Arab di MTS Negeri Model Purwokerto. Di sini peneliti adalah Hanif Taufikur Rahman, 2016 IAIN Purwokerto. Terdapat 5 analisis. Yang pertama, gambaran umum. Di situ terdapat gambaran umum yang disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan menjalani hidup pasti tidak akan terlepas dari peranan manusia yang lain. Manusia telah dibekali oleh Tuhan kemampuan berupa akal pikiran dan seperangkat alat interaksi yang disebut dengan alat indera. Dengan akal pikiran, alat indera tersebut dapat digunakan oleh manusia untuk melakukan kehendaknya, termasuk berkomunikasi. Yang B, penunjang data. Di sini saya hanya mengambil satu dari beberapa penunjang data atau pengertian para ahli, yaitu dalam Acep Hermawan 2011, menurut Al-Khuli, bahasa adalah sistem suara yang terdiri atas simbol-simbol arbiter mana suka yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk bertukar pikiran dan berbagi. Yang ketiga, masalah. Penerapan ini yaitu penerapan media pembelajaran yang sudah cukup baik dan relevan di sekolah MTS Negeri Model Purwokerto. Pemanfaatan fasilitas yang memadai menjadikan peneliti ingin meneliti sekolahan ini. Memasuki analisis yang keempat, yaitu alasan pemilihan judul. Di sini peneliti memilih MTSN Model Purwokerto dan memilih judul Implementasi Media Pembelajaran dikarenakan sekolah ini selalu menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam hal pemilihan media pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, di sini fasilitas penunjang dan sarana prasarananya digunakan dengan baik dan cukup memadai untuk pembelajaran bahasa. Yang kelima, rumusan masalah dengan latar belakang masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi media pembelajaran bahasa Arab di MTSN Model Purwokerto, dan jika dilihat sudah sesuai dengan latar belakang. Latar belakang yang dijelaskan sudah termasuk dalam 4 kriteria, memasuki 4 kriteria, yaitu terdapat government, expert, terus school problems, dan yang terakhir adalah research gap. Memasuki skripsi yang kedua, yaitu skripsi kuantitatif yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab melalui Metode Elektik Permainan. Tebak tepat pasanganmu pada peserta didik kelas 11 IPA 2 Man Kendal, yang diteliti oleh Izzatun Nisa 2015 Universitas Negeri Semarang. Oke, analis yang kedua yaitu di sini juga terdapat 5 analisis. Yang pertama tentang gambaran umum. Di situ disebutkan bahwa terdapat tujuan pembelajaran bahasa Arab secara umum yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu dalam 4 hal atau 4 maharoh, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, di sini ditekankan bahwa keterampilan menyimak yaitu memahami bahasa yang didengar, seperti keterampilan berbicara. Dan di sini akan dijelaskan tentang keterampilan membaca dengan media yang menarik. Yang kedua, penunjang data.
Di sini saya hanya mengambil satu pengertian dari ahli, yaitu menurut Fahri 2007, keterampilan membaca yaitu terampil membaca dengan memahami suatu wacana. Keterampilan menulis yaitu terampil menulis dengan bahasa yang benar menurut gramatikal. Di sini memasuki analisis yang ketiga dari skripsi yang kedua. Masalah. Di situ terdapat beberapa permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Yang pertama, kurangnya minat belajar peserta didik. Yang kedua, adanya potensi peserta didik yang kurang maksimal. Yang ketiga, adanya karakteristik peserta didik yang berbeda. Dan yang terakhir, adanya faktor lingkungan yang kurang mendukung pembelajaran bahasa Arab. Nah, di situ terdapat beberapa masalah yang sudah disebutkan di dalam paragraf bagian bawah menuju paragraf terakhir. Dan yang kedua, alasan pemilihan judul. Di sini peneliti berharap setiap individu memiliki kemampuan berbicara bahasa Arab dan dapat mengenal banyak mufradat baru melalui permainan tebak tepat pasanganmu. Nah, di sini peneliti ingin bereksperimen bagaimana caranya siswa belajar bahasa Arab dengan menarik, seperti itu. Memasuki analisis yang terakhir dari skripsi yang kedua, yaitu rumusan masalah dengan latar belakang. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, bagaimana penerapan permainan tebak tepat pasanganmu melalui metode elektik dalam pusat kegiatan belajar. Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan berbicara peserta didik. Yang ketiga, bagaimana perubahan perilaku minat serta respon peserta didik. Nah, dalam rumusan masalah tersebut sudah sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan. Di sini skripsi ini juga memenuhi kriteria, yaitu terdapat 4 titik fokus untuk latar belakang. Masuk pada skripsi yang ketiga, yaitu skripsi kepustakaan yang berjudul Analisis Materi Buku Teks Bahasa Arab Memahami Al-Quran dengan Metode Manhaji Jilid 1, karya Muhammad Anas Adnan, yaitu peneliti Muhammad Khalid Ramadanzi. Di sini juga terdapat 5 analisis dari skripsi yang ketiga. Yang pertama, gambaran umum. Di skripsi disebutkan bahwa terdapat gambaran umum, yaitu bahasa Arab adalah bahasa jurnalistik. Di situ dijelaskan tentang kebahasaan bahasa Arab dan salah satu karya yang terdapat di negara-negara Arab. Yang kedua, penunjang data. Nah, di sini terdapat penunjang data, yaitu disebutkan dari para ahli. Salah satunya, buku ajar membekali para pembelajar dengan aspek-aspek budaya yang diinginkan, mentransfer berbagai pengalaman, pengetahuan, dan hakikat yang didapat, serta meningkatkan kemampuan mereka mengkritisi menyikapi peristiwa-peristiwa sebagai salah satu bagian dari proses memahami dan mengetahui. Memasuki analisis yang ketiga dari skripsi yang ketiga, yaitu masalah. Di sini peneliti menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu memahami Al-Quran dengan metode Manhaji Jilid 1 ini hadir dengan bahasa Indonesia dan berbeda dengan kitab keduanya yang berbahasa Arab. Nah, di sini peneliti juga menemukan permasalahan tentang kualitas buku.
ingin memahami Al-Quran dengan metode manhaji jilid 1 tersebut. Apakah dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran bahasa Arab atau bagaimana materi yang disajikan dalam buku tersebut? Nah, di sini peneliti mempunyai alasan pemilihan judul memahami Al-Quran dengan metode manhaji, yaitu beliau ingin menganalisis buku tersebut karena memang unik tentang bab-babnya. Juga terdapat beberapa faktor, yaitu segi metode buku tersebut mengajak peserta didik untuk mempelajari Al-Quran mulai dari juz pertama serta berturut-turut sampai ke juz keempat. Nah, serta muatan-muatannya, begitu. Nah, memasuki analisis yang terakhir, yaitu rumusan masalah tentang sesuai latar belakang. Di sini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah buku memahami Al-Quran dengan metode manhaji jilid 1 yang disusun oleh Muhammad Anas Adnan telah memenuhi kriteria buku teks yang baik dari segi materi? Yang kedua, apakah penyajian materi buku memahami Al-Quran dengan metode manhaji jilid 1 yang disusun oleh Muhammad Anas Adnan telah sesuai dengan konsep seleksi, gradasi, prestasi, dan repetisi? Nah, di situ rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini sama dengan penjabaran dari latar belakang. Dari latar belakang telah dijelaskan bahwa memahami Al-Quran dengan metode manhaji sangatlah unik. Nah, di situ peneliti ingin mengorek-ngorek tentang kriteria buku, apakah dapat sebagai buku pelajaran atau buku teks. Terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan 3 analisis skripsi yang telah saya jelaskan. Di sini saya Salsa Bilutfiah Nurrahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.